ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita lanjutkan kajian pembukaan kitab Tafsirul Khalat halaman 42. Kemarin kita sudah membahas tentang mur'ah, ya, menjaga marwah diri. Sekarang kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu pembahasan tentang al-hilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hilmu tawi iku bab yang menerangkan tentang sifat hilm, yaitu sifat aris. Sifat aris itu apa? Berarti salah satu sifat kesabaran. Di ilmu ini bermakna sabar, dan sabar ini termasuk dari akhlak yang terpuji, termasuk salah satu akhlak yang harus dimiliki oleh setiap umat Islam dalam menjalani kehidupan yang ada di dunia. Salah satunya akhlak ini. Akhlak yang baik dan benar menurut agama itu gimana? Huwa utawi al-hilmu sifatun iku siji sifat tahmilu kang nanggung ya sifat sahibaha ing wong kang anduweni sifat ala tarki ing atase ninggal intikomi ngancam mimman saking wong aghdabahu kang sengaja benci sapa man ing sahib. Jadi di sini sifat tahmil itu, sabar itu merupakan sifat yang mendorong seseorang untuk meninggalkan sifat dendam. Jadi jelas kalau orang sabar, orang yang punya sifat sabar atau legowo nerima, pasti dia terhindar dari sifat benci ataupun dendam terhadap siapa? Terhadap orang yang termasuk orang yang menjelek-jelekkannya, termasuk orang yang menjengkelkannya. Tetap sabar. Tapi kok ada ngomong sabar itu ada batasnya. Kadang kadar sabar itu ya tergantung pada diri kita masing-masing. Menjalani ujian atau kehidupan yang ada di dunia ini ya tergantung pada pribadinya masing-masing. Sejauh mana dia bisa sabar menghadapi dan menjalani ujian. Kalau dia hanya menggerutu tanpa dibarengi dengan nerima, nanti dia pasti tergolong orang yang tidak sabar. Karena itu sabar ini bisa mendorong seseorang untuk meninggalkan sifat dendam. Nggak boleh. Ma'a ing dalem sertane kudratihi kuasane sahib ala dalika ing atase mengkono-kono intiko. Artinya di sini meskipun orang tersebut itu mampu ya untuk membalasnya, tapi gak mau melakukan. Aslinya kalau kita
disakiti orang, kita punya kuasa atau mampu untuk menyakiti, tapi kita menahan, maka kita tergolong orang yang al-hilmu, orang yang mempunyai sifat aris atau sabar. Mampu kita aslinya untuk membalas apa yang dilakukan dia kepada kita, tapi kita tahan sebisa mungkin, kita maksimalkan diri kita untuk menahan diri dari hal-hal yang tercela. Ya termasuk dendam itu juga nggak boleh, apalagi dendam sampai 7 turunan itu ya nggak boleh ya. Maka termasuk orang yang qanaah, orang yang teriman ya. Beda lagi sama dibully ya. Dibully kok sabar terus, beda lagi seperti itu. Maksudnya kita ketika posisi terjepit ya, ketika itu tidak membahayakan jiwa dan nyawa kita, maka tetap kita harus sabar, hanya Allah kan. Tapi kalau sampai dikamplengi ya, tapi si sabar tambah pembelaan ya Allah. Saya kalau dipukuli orang atau diam saja, saya sabar wis ya. Antem ono terus ya, jangan seperti itu ya. Maksud kategori sabar ini dalam hal perbuatan ya, yang tidak membahayakan pada diri kita ya, termasuk omongan tetangga, termasuk mencela orang ya, termasuk dicela orang, termasuk digunjing orang, ya sabar aja. Nah, sebab-sebabnya apa kira-kira ya, yang bisa menyebabkan orang itu sabar apa? Wasababuha utawi sebab-sebab ilmu rahmatul juhali marang wong bodoh juhal. Jadi di sini sebab-sebab orang yang sabar salah satunya adalah sayang kepada orang yang bodoh, welas. Maksudnya gimana? Sabar kita ketika melihat orang yang belum bisa, yang mungkin ada timbul dalam diri atau jiwa kita itu welas ya. Sakno. Nah seperti itu. Kalau kita konteksnya adalah mengajar ya, maka ini cocok pada seorang guru yang harus welas, tapi harus membimbing juga, harus sabar membimbing orang yang tidak tahu menjadi tahu. Nah ini sulit ya. Sabarnya orang ini ya beda-beda. Seorang guru saja dituntut untuk sabar, kadang-kadang sabarnya tidak bisa diukur ya, hanya diukur dengan materi, tidak bisa. Jadi sabar ini memang harus dilatih dari kecil. Nah, maka semenjak sekarang ya, sejak dini sampai harus melatih jiwa atau diri kita dengan sabar. Karena semakin tahun ya, semakin bertambah umur, ujian akan semakin berat. Jadi tergantung pada jiwa dan diri kita mensifati itu. Awit tarofu utawa ngilangake anil musa tamiti saking bisu-bisuan. Jelas di sini wong sing sabar iku dapat apa? Menghindari pertengkaran. Ya. Ada yang salah satu sabar ya sudah pasti bisa menghindari atau menghilangkan bisu-bisuan katanya, menghindari pertengkaran atau perselisihan. Awil istihya'u utawa isin saking min jazail jawabi ambalake apa jawaban. Jadi di sini maksudnya gimana? Merasa malu ya, atau risih istilahnya, tidak membalas orang ketika berbuat baik kepada dia ya. Jadi merasa malu atau risih ya, tidak membalas orang yang berbuat baik kepada dia ya, itu termasuk orang-orang yang sabar. Ketika kita dibaiki orang ya, kita harus baik kepada orang. Nah ini beda lagi dengan au tafaddal. Nah,
au tafaddalu utawa utama-utamane alal musii ing atase wong kang gawe ala au riayatun utawa ngrekso nikmat sabiqatin kang kelewat. Nah, di sini kita disuruh ya, kita merasa malu, risih ketika kita tidak bisa membalas perbuatan baik orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Apalagi kita memelihara ya atau berbuat baik terhadap orang yang berbuat jelek kepada kita. Sulit ya. Ketika kita orang kalau berbuat baik kepada orang baik ya, misalkan sama dibaiki orang ya, kita balas baik. Tapi orang yang menjelekkan kita tapi kita balas dengan kebaikan, ini gimana ya? Maka itu termasuk hal yang sulit. Sudah jelas-jelas dia menjelek-jelekkan kita, tapi kita dituntut untuk berusaha baik kepada dia. Nah, ini yang sulit, tidak bisa kita ukur sabar kita. Di sana sini menggunjing ya, mengomongkan keluarga kita ya, mengomongkan kejelekan kita, tapi kita masih berbuat baik kepadanya. Nah, itu sampai top. Jadi termasuk kategori orang yang hilmu, orang yang sabar. Nah, ini sulit dicari ya. Kalau orang berbuat baik ya, dikasih orang jajan, misalkan punya tetangga, ya sudah balas jajan. Tapi kalau sudah orang dijeleki tetangga tapi masih memperbaiki hubungan baik dengan tetangga, apalagi dengan saudara ya, itu orang yang tergolong orang yang ilmu. Salah satu termasuk sifat yang terpuji. Ini harus dilatih ya. Gak bisa kita tiba-tiba atau ujuk-ujuk hati ini tersimpan dendam kepada orang yang itu. Sebisa mungkin ya kita harus menahan orang yang berbuat jelek kepada kita, itu harus kita sabarus ya, seperti itu. Pasti nanti akan dibalas oleh Allah dengan sendiri. Nah, salah satunya lagi, orang ketika sabar itu dapat apa? Dapat memelihara atau merekso nikmat yang sudah lalu, yang sudah kelewat. Sabiqotin itu kelewat, berarti termasuk tanda orang yang syukur ya. Jadi memelihara nikmat yang sudah terlewat itu ya, ketika kita dalam konteks kondisi kurang baik, maka ya Allah, alhamdulillah saya masih diberi nikmat oleh Allah ya. Walaupun kok ada ujian yang lain, tapi saya masih diberi nikmat oleh Allah, kekuatan dan kesehatan, sehingga kita bisa apa? Bisa melakukan aktivitas yang lain ya. Walaupun hanya ujian misalkan berupa materi, saya masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup, untuk sehat, berarti saya harus tetap berikhtiar, harus menolehnya ke sana. Jangan sekarang saya diberi Allah rezeki sakmene misalkan satu hari 200, tapi posisinya besok sampai dapat cuma 50, sampai menggerutu, tidak memperhatikan nikmat yang kemarin 200 ya. Tidak memperhatikan nikmat-nikmat Allah yang lain, kesempatan hidup, kesempatan bernafas. Nah, itu penting. Maka ketika kita berusaha untuk sabar, maka kita juga posisi kita harus mengingat nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan Allah kepada kita ya, termasuk nikmat-nikmat yang sudah kelewat itu juga harus kita pikirkan. Nah, itu adalah bentuk wujud rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bisa seperti itu, maka insya Allah kita tergolong orang-orang yang sabar. Awil makru utawa nuhuni lanti budaya watawaf kufu
wa tawaqquful furosi lan hasile waktu yang luang. Nah, ini termasuk istilahnya apa ya, upaya ya memelihara nikmat itu merupakan bukti istilahnya kesempatan kita ya, bagi kita di bagian dari luar. Artinya di sini kesempatan yang diberikan Allah itu jauh lebih banyak, lebih luang, tanpa kita harus mengurusi dan menggerutu nikmat Allah yang kurang. Terkadang posisi kita misalnya sekarang, dulu uang 1 juta itu kita pegang sudah banyak Ustaz, tapi sekarang coba berjuta-juta yang kita pegang masih kurang. Betul apa enggak? Ya jelas betul ya. Tapi terkadang di situ wujud nikmat sabiqatin itu ya, nikmat yang sudah lewat itu kita tidak pernah menghitungnya. Maka termasuk jangan sampai kita tergolong orang yang kufur nikmat ya, nggak boleh kita mengkufuri nikmat yang sudah diberikan Allah, itu nggak boleh. Berarti apapun kondisi kita, wallah ya, itu adalah kehendak Allah ya, itu adalah ridho dari Allah atau qadarullah. Sepanjang kita sudah berusaha, ya sudah kita bertawakal. Wong belum berusaha, belum berikhtiar, sudah tawakal dan berdoa, nggak bisa. Maka dilihat dulu dari usahanya juga. Wadari kalan utawi mengkono kabeh, semua itu termasuk welas terhadap orang bodoh, termasuk merasa malu, termasuk membaiki orang yang baik atau membaiki orang yang jelek terhadap kita. Semua itu termasuk apa? Li anna tarafu iku yen to ngilangake sapa man anil musatamati saking bisu-bisuan min syarafin nafsi iku setengah saking mulyane awa-awa. Jelas di sini. Jadi semua yang kita lakukan itu dapat apa? Menghilangkan dari permusuhan ya, dan itu termasuk kemuliaan yang sangat mulia ya. Dan juga apa? Wa'ulu wil himmah, luhure biro-biro cita-cita. Jelas di sini menghindari permusuhan itu ya, merupakan jiwa ya, yang mulia dan cita-cita yang sangat luhur. Ya termasuk sabar itu. Jadi kita menghindari permusuhan bukan berarti yang ngalah itu kalah, bukan ya. Ngalah untuk menghindari atau istilahnya mewujudkan perdamaian itu juga bagus. Itu termasuk akhlak yang mulia dan cita-cita yang luhur bagi manusia indallah, ya Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya kerentek ya, punya kehendak atau di dalam hati kita mengeluh ya, itu Allah tahu ya. Nah, bagaimana yang dinilai itu bagaimana cara kita menghadapi itu, membiasakan atau memanage hati kita agar punya sifat kesabaran. Sabar pokoknya. Diuji Allah apapun kita harus sabar. Karena itu sudah qadarullah, sudah takdirullah. Seperti itu. Wari'a wal istihya'i lan isin min siyanatin iku setengah saking mulia-muliane awa-awaan wa kamali lan sempurnane al-mur'ah harga diri. Jelas di sini kemuliaan-kemuliaan itu ya harus didapat oleh kita, bisa didapat oleh kita manakala ketika kita sabar ya, pasti harga diri kita akan merasa sempurna dan kita akan mulia, tapi insyaallah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk apa istilahnya
bisa menyelamatkan diri dan menyempurnakan diri kita. Wa ri'ayatun ni'mah, lan ngreksa pira-pira nikmat sabiqatin kang kari minal wafai iku setengah saking janji, wal makru utawi tipu daya, wa tawaqqul furosi utawi tipu daya lan gonake waktu luang, minat duhai iku setengah saking kelipatannya. Maksudnya gimana? Orang-orang ya yang melakukan ri'ayatun ni'mah ya, ngerekso biro-biro nikmat, istilahnya dia itu mensyukuri nikmat, maka termasuk bagian dari upaya-upaya untuk apa istilahnya, bukti kesetiaan kita atau rekayasa kesempatan kita untuk mensyukuri nikmat Allah yang sudah lalu. Ya termasuk kondisi kita saat ini, kita bisa melaksanakan ibadah sholat subuh ya. Karena belum tentu orang lain punya kesempatan. Banyak sekali orang yang punya kesempatan tapi tidak mau melakukan. Banyak ya. Banyak sekali orang punya kesempatan, punya keinginan ya, tapi tidak mampu untuk melakukan, entah itu sakit atau apa. Nah, kita ini punya kesempatan dan punya kemauan dan bisa melaksanakan, maka ini harus kita syukuri seperti itu. Lianna karena setuhune wong dohari kang pertelo ghadabuhu apa muring-muringe wong, kala kaitu mongko apa pira-pira dayane wong. Di sini termasuk sebab orang yang meluapkan amarah itu meluapkan amarahnya sedikit ya, itu muslihatnya sesungguhnya Allah itu ya, ini qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tsana'i ala ahli ilmi, fi tsana'i ing dalem ngalem ing atase ahli aris, innallaha setuhune Allah yuhibbu iku demen sapa Allah al hayy ing wong kang isinan, al halim kang aris, wa yubghidu lan bendu sapa Allah al fahish ing wong kang apa istilahnya ngelewati batas, al badii kang Allah. Maksudnya gimana di sini? Allah itu ya, demen, senang ya. Sesungguhnya Allah itu sangat mencintai orang-orang yang mempunyai sifat malu ya, dan juga sifat sabar. Jadi pasti kalau kita punya rasa malu, malu dalam artian apa? Ya, malu karena tidak menjalankan perintah Allah. Ya, itu kita harus malu. Ya, kalau malu ke orang oke, ya, tapi di sini maksudnya menjaga diri, punya sifat malu. Kok saya dalam hati misalkan nggak pernah terlewat satu sholat misalnya, ya Allah ngapunten. Nah, itu masih tersimpan jiwa malu terhadap Allah, itu suka ya, berarti tandanya kita masih apa, hati kita masih malu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek wong wis gak duwe izin ya, bareng pangeran gak izin, bareng wong gak izin, nah itu berarti gak wong ya. Nah, ini adalah yang dicintai Allah ya, orang yang punya sifat malu dan juga punya sifat sabar, paling dicintai oleh Allah.
Dan apa? Wa yubghidu, dan Allah itu bendu ya. Bendu itu apa? Bendu itu berarti istilahnya mangkel ya. Istilahnya bukan mangkel, Allah mangkel ya. Tidak suka terhadap orang-orang yang apa? Fahishal bati ya, termasuk orang-orang yang jahat ya, orang-orang yang tidak bisa sabar ya. Itu termasuk Allah tidak suka orang-orang yang seperti itu. Semoga kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang mempunyai al-hilmu, mempunyai kesabaran dalam menjalankan kehidupan kita. Karena kita tidak tahu wasilah kita sabar, mungkin buah dari kesabaran itulah yang nantinya menjadi pembelaan kita di hadapan Allah manakala nanti kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak tahu, mungkin dengan sabar kita itulah nantinya yang akan bisa memasukkan kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Semoga kita sekali lagi tergolong hamba-hamba Allah yang bisa menjalankan perintah-perintahnya ya, takwa secara sebenar-benarnya, takwa secara hakul, dan kita benar-benar tergolong orang yang ilmu, kesabaran kita raih, sehingga predikat akhlak kita yang termasuk akhlak kesabaran ini menjadi pembelaan kita manakala kita dipanggil oleh Allah. Dan nantinya kita berdoa semoga kelak ketika kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.